Saya sering mendapatkan pertanyaan, bagaimana sih cara memulai jadi konten kreator? Startnya dari mana sih gitu? Mulainya dari mana? Apa dulu yang harus disiapkan? Nah, ini memang pertanyaan yang menarik dan yang pertama tentu kita punya keinginan dulu ya untuk bikin konten ya. Konten itu bisa macam-macam. Ada video ya, terutama video, podcast ya, animasi, mungkin seni rupa dan lain sebagainya. Tapi dalam kesempatan ini kita pakai contoh perumpamaan, kita bikin video deh ya. Bikin video, terus pertanyaannya mulainya dari mana mana dulu nih? Dari platform mana dulu nih gitu ya. Sekarang kan ada banyak platform kan ya. Ada YouTube, ada TikTok, Instagram, mungkin Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, bagi konten kreator pemula ya, yang artinya benar-benar baru mau bikin konten nih ya, saya sarankan mulailah dari TikTok ya. Kenapa? Ada berbagai pertimbangan sebetulnya. Pertama, dalam urusan copyright ya, hak cipta, TikTok nggak terlalu ribet ya. Jadi ketika kita bikin konten, bikin video, upload, dan musik atau soundnya punya copyright, ya TikTok langsung meremove-nya aja. Ya udah, beres urusan. Terus ya kita bikin lagi, cari lagi soundnya atau lagunya atau musik latar dan lain sebagainya. Mulailah dari TikTok ya, bikin video pendek, upload ke TikTok dulu. Mulailah di situ mempelajari bagaimana sih cara mendapatkan idenya, apa sih ide yang cocok buat kita. Kalau menurut saya sih, bikinlah konten yang topiknya atau idenya nggak jauh dari kebiasaan kita, hobi kita gitu. Kalau hobi otomotif ya mungkin serba neka tentang otomotif. Hobi musik ya mungkin tentang industri musik. Hobi gadget atau mobile phone ya tentang gadget atau tentang komputer. Atau gaya hidup atau olahraga ya. Artinya mulailah dengan topik yang kita senangi, yang terjangkau oleh kita sehari-hari. Jangan bikin konten yang susah kita jangkau gitu bahannya. Oke? Nah, kita sudah dapat nih, saya pengen bikin konten topiknya ini gitu, udah. Terus bagaimana cara memulainya? Ya. Ya sekarang kan mobile phone, HP ya, sudah sangat luas penggunaannya. Dan kameranya pun udah bagus-bagus buat kita syuting pakai HP, ya, bikin video. Hampir sebagian besar HP yang ada sekarang itu kualitas kameranya udah bagus banget, udah cocok, udah cukup gitu, ya. Jadi untuk memulainya tidak susah kan ya, kita bisa pakai HP, selfie, atau dibantuin syuting sama temen, ya. Terserah kita mau yang mana. Yang kedua, kalau kita sudah ada videonya nih, sudah kita ada di galeri kita nih, terus mau diapain? Ya kita edit lah. Kita rapiin, mungkin kita kasih caption, ya, kita jahit, ya, kita satuin, kita gabungkan beberapa buah rekaman video atau istilahnya footage, ya. Nah, mungkin juga apa ditambahin background-nya, ya. Nah, bagaimana sih cara ngedit, ya? Nah, itu terserah platform atau tools yang kita sukai aja. Sekarang ada banyak kan pilihannya. Ada CapCut ya, yang satu grup sama TikTok tuh. Ada VN, ada Canva, InShot, terserah. Apapun tools, editing tools yang kita pakai gak ada masalah. Yang penting mana yang kita nyaman, yang kita bisa gunakan. Ingat, hampir sebagian besar konten kreator yang gede-gede sekarang itu bukan video editor profesional, ya. Mereka semuanya belajar sambil jalan gitu, ya, coba-coba ngedit. Gimana sih bikin transisinya, caption, nambahin filter, nambahin efek. Semua itu sambil jalan, ya. Sambil kita upload.
Dan kita lihat bagaimana respon dari audiens atau penonton. Nah, udah kita edit nih pakai CapCut nih atau Canva, ya upload ke TikTok. TikTok dulu di-upload di situ. Nah, kita lihat bagaimana reaksi respon dari penonton, mana sih yang disukai. Jangan khawatir kalau tidak ada trafficnya, masih view-nya udah 2 atau 3, jangan khawatir. Upload aja dulu, ya. Karena platform video seperti di TikTok dan yang lainnya tetap mengandalkan kuantitas, jumlah, ya. Kalau kita sering upload, ya hampir tiap hari misalnya, dan topiknya pun konsisten, itu pasti mulai kelihatan, mulai view-nya mulai datang, ya. Jadi konsistensi itu sangat penting. Jangan terlalu khawatir dengan kualitas editan, dengan view, ya, traffic. View itu adalah akibat bukan sebab. Kita having fun aja, bersenang-senang aja bikin video upload ke TikTok, oke? Nah, kalau sudah mulai berapa bulan kita melihat, wah TikTok sudah mulai ada responnya, tetap terus tetap produktif, sering bikin konten. Nah, saya sarankan kalau pengen bikin video yang lebih panjang, layak dicoba masuk ke YouTube. Ya, kenapa? Karena YouTube adalah platform video terbesar di dunia, di muka bumi. Dan YouTube tidak lagi dibilang sebagai media sosial, tapi sudah dibilang sebagai search engine, mesin pencari video. Ya, sama saudara tuanya, ya, Google kan mesin pencari teks, ya, website dan lain sebagainya. Nah, YouTube adalah mesin pencari video. Trafficnya, komunitasnya sudah ada di situ. Nah, kalau ingin bikin video panjang, coba masuk ke YouTube. Pelajari bagaimana konten yang ada di situ, bagaimana copyright-nya, ya. Bagaimana cara ngeditnya, harus bikin caption, hashtag, dan lain sebagainya. Coba, ya. Dan jangan lupa, versi pendek dari video yang sudah kita upload ke TikTok juga bisa diupload ke YouTube. Itu namanya YouTube Short. YouTube Short adalah versi pendek yang mirip-mirip sama TikTok. Ya, upload aja ke situ, nggak apa-apa. Nanti lihat bagaimana reaksinya. Ya. Dan jangan lupa ada platform lain seperti Instagram Reel. Jadi video yang sama diupload aja. Sambil kita pelajari mana yang responnya bagus, ya. Karena bagaimanapun menurut saya, ya, konten kreator itu perlu punya skill, punya pengalaman bikin video yang lebih panjang, yang ada storytellingnya. Pokoknya yang lebih dari 1 menit, bisa 5, 10, 15 menit gitu. Nah, beda sama TikTok, mungkin di YouTube akan lebih lebih besar gitu tantangannya, ya. Kalau di TikTok kadang-kadang kita masih berharap di FYP, ya, for your page, ya. Bisa-bisa kalau nongol di situ trafiknya langsung tinggi kan. Nah, kalau di YouTube memang agak lebih sulit, ya. Tapi sampai algoritma mesinnya YouTube tuh mengenali konten kita. Kalau udah dikenalin, nah kita konten kita sering direkomendasi, sehingga sering nongol tuh konten video YouTube kita di berbagai beranda subscriber, non subscriber, di halaman rekomendasi, watch page dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kira-kira diskusi awal kita. Intinya adalah mulailah bikin video pendek dulu, saya sarankan di TikTok, terus mulai masuk ke YouTube, ya, bikin video panjang, dan versi pendek tadi, ya kenapa tidak, ya kita upload juga ke platform yang lain seperti Instagram Reel, dan YouTube Short sendiri yang ada di channel YouTube yang kita sedang kelola. Selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan, silakan taruh di komen. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Itu dulu, semoga bermanfaat. Salam.